Sebelum ada iPhone, sebelum Android merajai dunia, ada satu perusahaan besar yang mencoba menggabungkan dunia gaming dan ponsel ke dalam satu perangkat ajaib, namanya Nokia. Di awal tahun 2000-an, mereka sangat percaya diri akan produknya tersebut. Tapi yang katanya akan menjadi produk revolusioner malah menjadi satu kegagalan paling memalukan dalam sejarah dunia game dan teknologi. Ini adalah kisah N-Gage, si ponsel gaming pertama yang malah jadi bahan lelucon. Di tahun 2003, dunia handheld gaming lagi seru-serunya. Nintendo dengan Game Boy Advance sedang duduk manis di puncak, menguasai pasar dengan jutaan unit terjual dan segudang game populer. Di sisi lain, ponsel mulai berubah jadi lebih dari sekedar alat komunikasi. Ponsel mulai memasukkan berbagai fitur, termasuk kamera, musik, bahkan internet. Disinilah Nokia melihat celah. Sebagai salah satu raksasa teknologi saat itu, mereka berpikir gimana kalau kita gabungin dua hal ini, ponsel dan konsol gaming jadi satu perangkat. Idenya terdengar brilian. Bayangin aja, pada saat itu ada satu alat yang bisa kamu pakai buat telepon, SMS, dan sekaligus main game. Kamu nggak perlu lagi bawa dua device kemana-mana, simple, efisien, dan sangat futuristik. Disinilah Nokia mulai menargetkan pasar baru, yaitu para gamer muda yang juga aktif pakai ponsel. N-Gage pun dilahirkan sebagai jawaban Nokia untuk menyaingi dominasi Game Boy. Tapi seperti yang kita tahu, kadang ide bagus di atas kertas belum tentu berhasil di dunia nyata. Begitu N-Gage dirilis, hal pertama yang langsung menarik perhatian orang-orang bukan gamenya, melainkan desainnya yang aneh. Dan bukan dalam arti unik atau keren, tapi aneh beneran. Posisi tombol-tombolnya misalnya. Nokia menempatkan tombol angka dan kontrol game dalam satu panel. Hasilnya main game terasa canggung karena tombol yang seharusnya responsif malah terasa kayak lagi ngetik SMS. Tapi itu belum seberapa. Untuk mengganti game, pengguna harus membuka bagian belakang perangkat dan mencabut baterai lebih dulu. Inilah yang membuat N-Gage tidak praktis sama sekali. Dan yang paling legendaris adalah cara nelponnya. N-Gage punya posisi speaker dan mic di sisi perangkat, bukan di atas dan bawah seperti ponsel biasa. Jadi waktu kamu nelpon, kamu harus miringin HP ke samping ke arah pipi. Gaya ini sampai dijuluki side talking dan jadi bahan meme serta ejekan di mana-mana. Selain itu, layarnya yang kecil dan punya orientasi vertikal bukan horizontal seperti kebanyakan konsol game membuat N-Gage menjadi kurang nyaman saat dimainkan. Dan tentu saja dari segi performa, N-Gage juga masih tertinggal dari pesaingnya. Game Boy Advance mungkin lebih sederhana, tapi lebih stabil, cepat, dan jauh lebih baik untuk dimainkan. Intinya, N-Gage terlihat seperti ponsel yang dipaksa jadi konsol game, dan hasilnya nggak natural sama sekali. Meski desainnya banyak dikritik, Nokia tetap optimis karena mereka punya senjata lain, yaitu deretan game terkenal. Saat peluncuran, N-Gage dibekali dengan beberapa judul besar seperti Tomb Raider, Tony Hawk Pro Skater, dan Sonic N. Game-game ini jelas punya nama besar di dunia konsol dan dianggap bisa jadi daya tarik utama. Tapi begitu dimainkan, ekspektasi langsung turun drastis. Sebagian besar game di N-Gage terasa seperti versi downgrade dari game aslinya. Grafisnya pas-pasan, kontrolnya kaku, dan performanya nggak stabil. Rasanya kayak main versi demo, bukan versi lengkap. Bahkan game yang harusnya seru malah jadi pengalaman yang bikin frustrasi. Masalah utamanya ada di sisi teknis. Hardware N-Gage ternyata sulit dioptimalkan. Proses porting dari game konsol ke sistem milik Nokia memakan waktu, tenaga, dan hasilnya pun sering nggak sebanding. Banyak developer merasa repot kerja dengan sistem ini, apalagi kalau hasil akhirnya kurang memuaskan. Dan yang bikin keadaan makin buruk, hampir nggak ada game eksklusif yang benar-benar menarik di N-Gage. Gamer nggak punya alasan kuat untuk pindah ke perangkat ini karena sebagian besar game yang tersedia juga bisa dimainkan di platform lain dengan pengalaman yang jauh lebih baik. Jadi meskipun N-Gage sempat punya nama-nama besar di katalog gamenya, pada akhirnya itu semua nggak cukup buat menarik perhatian gamer secara serius. Satu hal lagi yang bikin N-Gage makin sulit diterima pasar adalah harganya. Saat pertama kali diluncurkan, N-Gage dibanderol sekitar $299 atau hampir 9 juta rupiah saat ini. Jauh lebih mahal dibanding Game Boy Advance yang waktu itu dijual di kisaran $100 atau hampir 3 jutaan rupiah saat ini. Nokia sebenarnya sadar bahwa mereka masuk ke pasar handheld gaming yang sudah dikuasai Nintendo. Tapi alih-alih bersaing sebagai konsol, mereka memilih memasarkan N-Gage sebagai ponsel untuk gamer. Jadi perangkat ini bukan sekedar alat buat main game, tapi juga perangkat komunikasi yang multifungsi. Masalahnya pendekatan ini justru bikin bingung.
Anak-anak remaja yang jadi pasar utama jelas nggak punya duit sebanyak itu buat beli N-Gage yang harganya hampir 9 juta rupiah. Sementara orang dewasa yang punya uang mungkin lebih pilih beli ponsel biasa atau konsol game yang udah terbukti. Hasilnya N-Gage jadi produk yang menggantung di tengah-tengah. Terlalu mahal untuk gamer muda tapi terlalu aneh dan tidak praktis untuk pasar dewasa. Strategi pemasaran Nokia yang seharusnya ambisius malah bikin produk ini kehilangan arah. Setelah semua hype dan promosi besar-besaran, kenyataan pun datang dan sayangnya tidak sesuai harapan. Penjualan N-Gage jauh di bawah ekspektasi Nokia. Dalam masa hidupnya, perangkat ini hanya berhasil terjual sekitar 3 juta unit secara global. Angka yang kalau dibandingkan dengan target ambisius Nokia terasa sangat kecil. Bandingkan dengan Game Boy Advance yang di masa yang sama berhasil terjual lebih dari 80 juta unit di seluruh dunia, jaraknya luar biasa jauh. Media teknologi dan para reviewer pun gak ragu nyebut N-Gage sebagai salah satu produk paling gagal di dunia mobile gaming. Bahkan banyak gamer menyebutnya gagal sejak lahir. Nokia tentu nggak tinggal diam. Mereka menyadari kalau N-Gage versi awal punya banyak kekurangan dan mencoba memperbaikinya lewat versi revisi yang diberi nama N-Gage QD yang dirilis pada tahun 2004. Versi ini membawa beberapa penyempurnaan penting. Misalnya slot game card dipindah ke bagian luar, jadi pemain gak perlu lagi cabut baterai cuma buat ganti game. Desain fisiknya juga dirombak, lebih ringkas, dan yang paling penting posisi mic dan speaker diperbaiki. Jadi pengguna gak perlu lagi terlihat aneh saat menelepon. Secara teknis, N-Gage QD memang lebih baik dari versi sebelumnya. Tapi karena reputasinya sudah buruk di versi sebelumnya, orang-orang sudah terlanjur mengecap N-Gage sebagai lelucon. Alhasil, kepercayaan pasar menurun dan hype yang dulu sempat dibangun hilang begitu saja. Penjualan QD pun gak mampu menyelamatkan nama N-Gage. Meski secara komersial dianggap gagal, N-Gage bukan tanpa makna. Di balik segala kekurangannya, perangkat ini sebenarnya adalah pionir awal dari ide yang sekarang sudah sangat umum, yaitu main game di ponsel. Di masa ketika ponsel cuma dipakai buat SMS dan telepon, Nokia sudah berani membayangkan masa depan di mana satu perangkat bisa jadi alat komunikasi sekaligus hiburan. Kegagalan N-Gage justru jadi pelajaran penting bahwa menggabungkan dua fungsi besar dalam satu perangkat butuh lebih dari sekedar niat. Desain harus matang, user experience harus diprioritaskan, dan pasar harus benar-benar siap. Ironisnya, banyak hal yang dulu dianggap aneh di N-Gage justru jadi hal umum di era smartphone. Game-game mobile kini jadi industri miliaran dolar dan smartphone sudah bisa memainkan game dengan kualitas sekelas konsol. Inovasi Nokia di N-Gage akhirnya diakui, tapi sayangnya itu datang bertahun-tahun setelah produk ini hilang. N-Gage adalah contoh sempurna dari sebuah ide yang terlalu maju untuk masanya, tapi gagal karena eksekusi yang buruk. Nokia mencoba meramalkan masa depan mobile gaming, namun terjebak dalam desain dan strategi yang membingungkan. Tapi di balik kegagalannya, N-Gage tetap layak dikenang sebagai pelopor dan sebagai pengingat bahwa inovasi saja tidak cukup, harus dibarengi dengan pemahaman pasar dan pengalaman pengguna yang solid. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah memainkan game di N-Gage dan game apa yang kalian mainkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu 4 versi Resident Evil 4 yang dihapus, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.